Siapa? Sebenarnya. Baiklah teman-teman, untuk yang push to, nah di sini karena push, kalau kita pilih defaultnya push to itu nanti resep dari yang diimport distribusi obat tidak akan bisa, karena default push to itu hanya terbaca apotek saja, jadi nanti distribusinya kalau apotek akan susah. Jadinya kita pakai tetap walaupun pustu, akun pustu masuk, pilih yang Puskesmas Karangasem 2. Dipilih Puskesmas Karangasem 2 yang paling atas warna biru itu, klik. Ya. Muncul di HP. So kalau daftar pasien, pendaftaran pasien dan kakak, buat baru yang belum ada rekam medisnya, yang warna biru buat baru atau cari nama kalau sudah ada rekam medis. Misal Kartika, cari atau masukkan NIK. Misal 51 1706 0910. Misalkan NIK ya. Baru cari. Kita cari. Ya, masuk. Klik 2 kali. Baru pendaftaran. Setelah pendaftaran, pastikan lengkap. Ya, dipilih kunjungan sakit. Kunjungan sakit, masukkan berat badan. Tinggi badan, berat badan. Habis itu kondisi stabil. Nah, di sini di instalasi pilih gawat darurat. Karena mappingnya dipikir kita pakai gawat darurat untuk pustu-pustu. Kalau dicari di Hafiz tidak ada kata pustu. Jadinya saya buatkan mapping lewat gawat darurat. Ya, baru muncul ruangnya. Pustu Tumbu, Pustu Bukit, Pustu Seraya Barat, Pustu Septim 1, Septim 2. Dan ada juga Pusling dan P3K. Udah kita Pustu Tumbu, klik, langsung simpan. Ya, setelah itu baru pendaftaran, kemudian di pelayanan. Klik pelayanan, kemudian pilih medis. Ya, contoh di sini Pustu Tumbu. Setelah itu dipilih yang namanya. Ya. Lakukan anamnesa. Klik anamnesa, kemudian diagnosa, kemudian baru resep. Atau boleh klik resep dulu. Ya. Klik resep, akan muncul seperti ini. Ya. Dokternya pilih. Ya, misal ini perawat Loh Erna Darmayadi. Resepnya di sini. Paracetamol. Nah, di sini ingat ruangan tujuan jangan apotek ya. Dirubah dulu pustu. Pustu Tumbu, pilih Pustu Tumbu. Karena akan berbeda apotek dengan Pustu Tumbu. Kalau dia pilih apotek, dia masuknya apotek induk. Ya, kalau Pustu Tumbu, pilih ruangan tujuan Pustu Tumbu. Baru diklik. Ya,
Baru nanti obat-obat yang hanya ada di pustu tumbuh yang didistribusikan. Misalkan apa? Ini yang tadi kan parastamol. Ya, ternyata tidak ada didistribusikan ke pustu tumbuh. Yang ada adalah seperti amlodipin ini 100, ini betamethasone 5, ini dia jumlah asam mefenamat 100. Jadi di sini gudang obat mendistribusikan obat-obat yang ini ke pustu tumbuh. Ya, jangan pilih apotek, ingat pustu tumbuh. Setelah obatnya baru tambah, obat baru tambah, baru simpan. Kemudian selesaikan ya anamnese. Anamnese ingat diselesaikan. Isi semua, ya misalkan. Ya, batuk, pilek, keluhan tambahan, pilek misalkan, kemudian lama sakit boleh diisi, boleh tidak. Alergi tidak ada. Kemudian tensi, badan sudah, lingkar perut, isi yang tanda bintang ya. 120. Terapi obat sesuai resep. Kalau ada terapi non obat KIE boleh. KIE pasien. Misalkan. Lanjut update. Ya. Setelah update, ingat pilih diagnosa. Diagnosa pilih sesuai dengan keluhan. Diagnosa pilih misalkan J02 untuk akut faringitis. Ingat pilih prognosa Bonam. Kemudian simpan. Di sini klik kalau dia pasiennya PRB, misalkan rutin hipertensi, rutin minum obat hipertensi, klik hipertensi. Kemudian atau rutin minum obat jiwa, klik obat jiwa. Dia DM, klik DM. Simpan. Setelah disimpan, setelah anamnese diagnosa sudah terisi atau resep sudah terisi, baru status pulang pilih berobat jalan. Ya. Ingat uncentang dia. Kalau dia masih dicentang harus pilih tanggal kontrol kembali. Kalau tidak, uncentang saja, selesai. Ya. Setelah selesai artinya berhasil, data kunjungan berhasil masuk piker. Sini pelayanan medis bisa dilihat. Di sini status pemeriksaan, semua pemeriksaan. Dipilih ruangan, pustu tumbuh. Ya, ini dah dia. Kalau sudah hijau, berarti sudah masuk. Sudah masuk nih. Untuk melihat data sudah sinkronisasi atau belum, bisa dicek di pengelolaan sinkron BPJS. Pengelolaan sinkron BPJS. Sinkron BPJS. Dicek pustu tumbuh. Cari. Ini pilih semua. Ya. Yang hijau sudah bridging, yang merah belum bridging. Jadi ini sudah terkirim. Kalau masih merah,
kirim data ke Picker. Klik kirim data ke Picker kalau masih merah. Kalau sudah hijau begini tidak usah, abaikan saja. Untuk download laporan, silahkan ke menu laporan, pelayanan pasien. Ya, di sini pilih tanggal, ini bisa 1 bulan. 1 bulan ya, dalam bulan tanggal 1 sampai tanggal 31 misalkan. Cari poli ruangan, pustu tumbuh. Ya, klik pustu tumbuh, langsung tampilkan. Ya, ini dia. Setelah ditampilkan, ada 9 data, total 9 data, jadi tinggal download, export Excel. Ya, sudah download, akan masuk datanya. Ya, ini dah pasien-pasien yang hanya ke pustu tumbuh. Ini terlihat pustu tumbuh, boleh ruang pustu tumbuh, ini dah pasien-pasiennya diimport ke pustu tumbuh. Untuk rujukan lanjut, saya sarankan untuk ke Puskesmas Induk. Jangan membuat rujukan dari sini. Ya, jangan membuat rujukan dari sini ya. Karena nanti dia tidak bisa dia. Kayak ini cetak kunjungan BPJS. Yang tertanda tangan adalah nurse, bukan dokter. Jadi kalau mau bikin rujukan harus KIE ke Puskesmas Induk. Ya. Sekian, saya ulangi lagi. Waktu login awal, login dengan username masing-masing, kemudian pilih tetap Puskesmas Karangasem 2. Jangan pilih Pustu. Pilih Puskesmas Karangasem 2, kemudian daftar pasien, klik pasien dan kakak, bisa cari nama atau masukkan nick, klik cari. Jika belum ada terlihat, tidak ada pasien yang ditemukan, itu buat baru. Buat baru klik di sini BPJS, isi nomor nick-nya, nomor NIK, masukkan nomor NIK. Baru cari, setelah cari otomatis akan terisi, cek nama, cek tanggal lahir, otomatis terisi, isi nomor HP pasien, kemudian isi alamat, alamatnya isi kecamatan Karangasem, misalkan Karangasem, klik kelurahan desa, enggak usah di kelurahan desa apa Serayu atau tumbuh misalkan. Ya, di sini alamat wajib diisi Banjar Dinas. Misal Banjar Dinas Tumbuh. Oh. Formatnya, penulisannya seperti ini ya, BD titik tumbuh atau BD titik ujung ya, ujung misalkan. Ini kenapa harus formatnya seperti ini? Agar nanti pengumpulan data bisa berdasarkan Banjar dinasnya. Mohon formatnya huruf besar, titik, langsung nama Banjar dinasnya. Ya. Setelah itu bisa dilengkapi ini status nama ayah, nama ibu, atau nama kakak, bisa langsung tinggal simpan. Ya. Tinggal simpan, baru setelah disimpan ada muncul pendaftaran. Nah, setelah
lihat data pasien muncul, baru klik pendaftaran. Setelah klik pendaftaran, pastikan kalau wanita pastikan hamil atau tidak, diklik kan ada tanda bintang. Jika hamil ya, jika tidak tidak. Langsung ingat kunjungan sakit yang dipilih. Walaupun dia datang sehat, kontrol sehat, cek tensi saja gitu, tetap dipilih kunjungan sakit. Tinggi badan, berat badan diisi, kondisi stabil. Pilih gawat darurat. Pilih pustu yang diinginkan atau pilih pusling atau P3K. Baru simpan. Ya. Kalau kunjungan sehat dipilih, tidak akan muncul ya pilihan pustunya, karena yang ada pilihan instalasi rawat jalan saja. Seperti ini, tidak ada pustu karena dia rawat kunjungan sehat. Jadinya hanya CKG sama imunisasi aja yang muncul. Kalau kunjungan sakit, ya, kalau pilih rawat jalan, bukan gawat darurat, hanya muncul yang klaster-klaster induk di puskesmas saja. Sama kontak tidak langsung. Ini yang kunjungan sakit rawat jalan. Rawat jalan hanya muncul ini aja. Jadi kalau pustu pilih gawat darurat, karena kita mapping pikirnya itu sebagai gawat darurat. Kalau mapping rawat jalan tidak ada pilihan pustu di pikir dan habis. Jadinya kita buat mapping sebagai gawat darurat, pilih ruangan pustu. Ya, terima kasih. Sekian untuk input di pustu maupun puslink.